Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar kembali dengan mata pelajaran IPS. Nah, teman-teman, gimana, sudah mulai paham kan? Siapa pahlawan proklamator itu? Nah, alhamdulillah. Hari ini dengan Putri akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan apa ya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Kamu nanti akan mengenal peristiwa Yamato. Penasaran kan? Kemudian kita juga mengenal perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Penasaran kan materinya? Oke, jangan lupa setiap pemberian materi dari Bapak Ibu Guru selalu ditonton, tidak boleh di skip ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah membantu pembelajaran selama di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum dimulai materi hari ini, kita berdoa dahulu ya nak, agar selalu diberi kelancaran oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum teman-teman, selamat menyaksikan. Peristiwa 10 November 1945 terjadi di kota Surabaya. Hal ini dikarenakan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi di dalam pertempuran yang digantikan oleh Jenderal Robert Mansergurge. Nah, karena banyaknya pahlawan yang meninggal pada tanggal itu, maka 10 November dinobatkan sebagai Hari Pahlawan. Tokoh pelopornya adalah Bung Tomo. Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Beliau berperan aktif dengan kolonial Belanda untuk melakukan berbagai perjanjian-perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman-teman, berikut Ibu berikan pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh para pahlawan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dimulai dari kota Semarang. Di Semarang ada 2 pertempuran, yaitu Pertempuran Ambarawa dan Pertempuran 5 Hari 5 Malam. Untuk pertemuan Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman, sehingga menghasilkan mundur sekutu pada tanggal 15 Desember yang menjadikan 15 Desember sebagai Hari Infanteri. Kemudian dibuatkanlah Monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Hal ini dikarenakan kedatangan Nika ingin menguasai Bandung. Akibatnya, para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung agar tidak digunakan oleh sekutu. Pertempuran Medan Area. Hal ini dikarenakan mendaratnya pasukan Inggris di Medan dan diinjak-injaknya bendera Sang Merah Putih di sebuah hotel oleh tentara Nika. Puputan Margarana. Ini adalah perang habis-habisan yang terjadi di Tabanan, Bali, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, adanya Perjanjian Linggajati. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Dari hasil Perjanjian Linggajati sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Yang kedua, adanya Perjanjian Renville. Terjadi di sebuah kapal Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Dari hasil ini, wilayah Republik Indonesia benar-benar semakin sempit karena wilayah Republik Indonesia terkurung oleh kekuatan Belanda.
Selanjutnya, Perjanjian Romruyen. Hal ini diadakan karena Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah agar tentara Belanda dapat segera ditarik mundur dari wilayah Indonesia. Kemudian, pasukan TNI segera mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta dengan bantuan Komisi PBB yang bernama UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Atas dasar tersebut, Perjanjian Romruyen selesai pada tanggal 7 Mei 1949 yang mencapai kesepakatan bahwa pihak Indonesia mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi KMB di Den Haag. Pernyataan Belanda pada intinya langsung mengadakan konferensi meja bundar secepatnya di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi Indonesia. Kemudian Mr. van Marsieven dari delegasi Belanda dan Sultan Hamid II serta UNCI diwakili oleh Hitler. Pada keputusan tersebut diakui bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berserikat merdeka. Penyelesaian Irian Barat ditangguhkan pada tahun berikutnya. Semua hutang Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah. Sudah tambahkan ilmunya hari ini. Kita bertemu dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kamu juga mengenal juga kan sekarang apa itu perjuangan diplomasi? Nah, teman-teman, jangan lupa selesaikan tugas yang kamu temukan dalam video tersebut. Nah, kemudian hasilnya dikirimkan di classroom ya, Nak. Ingat, setiap penugasan ada batas maksimalnya. Jadi, kamu harus mengirimkannya tepat waktu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Kemudian kalian selalu diberikan semangat, kesehatan, dan selalu dalam keadaan juga biar lebih mudah menerima materi pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.